Selamat datang kembali di channel Karedox, channel yang dengan moto inovatif, sensasional, dan aut-autan serta amburadul. Oke guys, di sini selamat berjumpa kembali dengan Gus Bahro yang akan melanjutkan pembahasan masalah jurig atau hantu. Sebetulnya saya terada ragu-ragu ya teh mau melanjutkan teh, karena kemarin makan berani cerita ini itu teh kan siang ya pengambilan gambarnya. Sekarang makan malam, rada culang cileung ini teh begitu ya, mana sendirian lagi. Tapi nggak apa-apalah, demi untuk membuktikan bahwa hantu itu tidak penting, maka saya akan menjadi orang yang tidak penting bagi hantu. Oke guys, jadi sebelum saya melanjutkan kembali tayangan yang tertunda, tayangan video selanjutnya yang belum tuntas dan belum angges begitu ya. Jadi saya kembali akan membahas dan melanjutkan mengenai masalah jurig atau hantu ini. Namun sebelumnya ini kebetulan dari respon video kemarin, alhamdulillah banyak sekali respon-respon yang tidak penting masuk redaksi begitu ya. Ini ada pertanyaan dari beberapa komentator di channel Karedok, dimana ini saya tulis, saya catat gitu. Biarinlah kuno juga, ada yang penting mah ditulis aja. Ada kuno mah dina HP ya tanya. Ini ada pertanyaan dari komentar dari siapa namanya ini, Paman Doblang, saudara. Aduh, Paman Doblang. Dia mengatakan, Gus, tolong dong dibahas masalah hantu kuris atau juri kuris. Wah, ini menarik ini. Oke. Jadi begini saudara, juri kuris itu sempat fenomenal, sebagaimana fenomenalnya Inul Daratista yang dengan goyang ngebornya gitu ya. Nah kalau juri kuris ini fenomenalnya karena dia kemana-mana membawa jarum suntik saudara. Seperti halnya sekarang banyak orang-orang yang siap jadi disuntik vaksin begitu. Nah pada hakikatnya juri kuris itu sama seperti orang yang mau memvaksin gitu, membawa suntikan. Anehnya masa ada juri bawa suntikan, kan lah anggap lucu. Terus fenomena juri kuris ini terjadi sekitar tahun 70-80an, dan saya juga sempat mengalami hal itu. Maksudnya ketika orang tua dulu memasang apalah kayak jimat-jimot gitu ya di depan rumahnya supaya juri kurisnya tidak datang begitu. Dan juri kuris ini biasanya 3 oknum, ada 3 orang, 3 juri, bukan 3 orang ya, 3 juri. Yang pertama si bongkok, si jangkung, dan si gendut kalau nggak salah ini. Jadi nah ini kembali ke pembahasan di awal bahwa sebetulnya yang memberikan nama, istilah, bentuk, rupa, kemudian cerita itu kebanyakan dari kita-kita juga sebetulnya. Mana ada juri mengklaim diri sebagai juri? Tidak ada saudara. Misalnya begini, saya tuyul, tidak ada. Saya kunti, tidak ada. Begitu. Kita yang menamakan, rambutnya panjang, pakai long dress, putih, suka ketawa ketiwi, itu namanya kunti misalnya gitu. Nah itu kan kenapa kok kunti suka ketawa ketiwi, ceria gitu. Nah di sisi lain ini ambil hikmahnya saudara, bahwa kunti itu selalu gembira, ketawa ketiwi, nggak ada susahnya kayak kita begitu. Nggak pernah susah, kunti mah ketawa terus, padahal dia tidak tahu dan nggak tahu apa yang diketawainnya gitu, ketawa aja pokoknya mah gitu ya. Itu hampir semua rata-rata hantu suka ketawa, khususnya hantu-hantu di daerah timur, di daerah kayak kita. Kalau di Eropa mah nggak pernah ada hantu ketawa, jarang gitu. Kebanyakan hantu pasang muka serem gitu, kemudian pakaiannya rapi, pakai jas kayak Dracula, pakai dasi kupu-kupu. Coba kalau dasi kupu-kupunya warna pink, unyu-unyu dewa ya mah, pakai jas taksido, pakai dasi kupu-kupu, rambutnya digolok,
pakai tancok lavender. Itu Dracula loh di Eropa. Di kita nggak ada yang begitu. Kebanyakan mereka itu hantu-hantu itu dekil, kumal, kusam, kunyil gitu ya. Terus itulah yang seperti digambarkan sama tim saya tuh ketika ada kunti mondar mandir di depan animasi di depan rumah saya gitu ya. Naon coba mondar mandir gitu gawe nya. Naon gitu ta. Bolak-balik juga istrikaan. Nah, jadi kembali kepada juri kuris. Juri kuris itu memang suatu fenomena yang sempat heboh dan viral lah muncul namanya di masa itu, sehingga banyak anak-anak yang sakit cacar biasanya gitu. Jadi orang yang kena cacar itu kena juri kuris katanya gitu. Dan entah bagaimana urban legend itu pada akhirnya seiring berjalannya waktu hilang dengan sendirinya gitu. Jadi memang sebetulnya kan hal-hal seperti itu kan urban legend gitu. Berjaya di masanya dan pada akhirnya tenggelam ditelan masa juga begitu ya, masa ditelan lauk hiu. Nah terus udahlah ayo terus-terusan juri kuris wae udah nanti lah lain. Ini yang lainnya dari Yuli si Milikiti. Ini bertanya tentang Kang Gus, tolong dong kasih solusi bagaimana caranya bikin donat. Atau ini masuk kemana-mana iya mah. Ini mah juri khusus. Ini mah channel khusus, tayangan khusus membahas masalah juri. Kenapa jadi bikin donat? Tanyakan ke Haji Eli donat mah. Kumaha ieu teh. Ganti Ini ada pertanyaan dari siapa namanya? Ibu Mariati. Assalamualaikum Gus, kenalkan nama saya Ibu Mariati. Waalaikumsalam. Gus, saya mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan fenomena takut sama hantu. Kemudian saya suka merasa sendirian karena sering ditinggal sama suami. Suami saya sering bekerja malam, pulangnya kadang-kadang pagi. Iya mah kada we Oh iya oke. Saya akan coba membantu dan menjawab persoalan yang dihadapi oleh Ibu Mariati. Jadi begini Bu, untuk menghilangkan rasa takut akan hantu gampang. Ketika ibu ditakut-takutin sama hantu, takut-takutin lagi hantunya. Itu terus tanya, ngapain kamu nakut-nakutin saya? Apa salah saya? Dan saya tidak punya hutang sama kamu. Jadi kena hutang gitu. Nah begitu Ibu Mariati ya. Jadi jangan takut sama hantu. Cool aja, cool. Confidence gitulah. Kita ini sebagai makhluk yang berakal, yang diberikan keistimewaan oleh Tuhan, kemudian diberikan intelektualitas. Nah, masa kita mau dicamplangin sama kisah-kisah yang tidak penting? Kita ini khalifah fil ard. Kita ini khalifah di bumi, utusan Tuhan. Masa utusan Tuhan takut sama hantu? Dan hantu mah bukan utusan Tuhan eta mah, gitu. Ya, jadi Ibu Mariati begitu aja. Jadi kalau takut sama hantu, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu, jangan bimbang, takut-takutin lagi saja. Kemudian kalau bisa mah toyor-toyorin kepalanya gitu ya. Begitu ya. Nah, itu untuk Ibu Mariati. Kemudian ini ada pertanyaan yang terakhir nih dari siapa ya? Jadi lima jawaban terus itu. Dari siapa ini? Dari Ujai. Oke. Waduh, ini sensitif banget nih. Oke, Gus, bagaimana caranya budidaya kangkung? Iya mah kangkung segala. Ini mah sekali lagi jangan salah komen atuh kalau lihat YouTube deh. Lihat dulu kontennya apa yang ditayangkan, lihat dulu apa yang yang ditonton. Jangan asal main komen. Ini mah bukan channel agrobisnis, ini mah channel khusus membahas masalah perjurigan begitu. Kenapa jadi nanyain cara budidaya kangkung?
jeung kangkung cai dia dijelaskeun, nah eta teh. Aduh, mun lah kitu we nya. Nah begitu ternyata, dari tayangan pertama kemarin itu cukup lumayan responnya, walaupun pertanyaannya kebanyakan tidak penting. Tapi justru dengan adanya respon seperti ini, saya bersyukur bahwa channel ini memang dianggap tidak penting, saudara. Iya, gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Sampai di mana tadi? Teuing poho deui kala. Mana nya? Masalah juri kuis udah, itu udah. Nah, sekarang masalah nama. Di kita ini banyak nama-nama hantu. Ada tuyul, ada genderuwo, ada kuntilanak, ada ririwa, 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 ririwa. Ada kelong wewe, ada apa lagi? Jin tomang, jin tomang sebenarnya. Ada lagi jurik jarian. Wah, banyak macam-macam namanya ya gitu. Tapi tetap semua itu nama-nama itu kita yang menamai mereka. Sekali lagi saya tegaskan bahwa hantu tidak pernah sombong. Artinya mereka tidak pernah mengaku sebagai hantu. Mereka unyu-unyu. Mereka itu tidak pernah mengaku sebagai hantu. Nepangkeun abdi teh kunti teu aya gitu ya. Jadi kita yang menamai mereka dengan segala karakteristiknya, bahwa kunti mah begini, genderuwo mah begini, apalagi riwa mah begini, kelong wewe mah begini, semua kita yang menamain. Dan betapa rajinnya kita menamain hal-hal yang tidak penting. Sungguh sangat membagongkan begitu ya. Kemudian Astagfirullahaladzim, ada si eta. identifikasi hantu. Kita loh yang juga ya, mengidentifikasikan mengidentifikasikan hantu. Contoh misalnya kunti itu identik dengan bajunya putih. Kan udah saya bilang, coba kalau kunti diganti bajunya modelnya dengan putih melulu, biru muda ke pink, atau misalnya warna oker, atau warna apa ya, warna apa spotlight gitu kan, lebih berwarna gitu loh. Tidak kusam kuma kunyun gitunya, kulanyun nyunyun nah begitu. Jadi kita yang mengidentifikasi mereka dari mulai nama, karakteristik dan sebagainya. Dan semoga saja apa yang saya sampaikan ini, walaupun tidak bermanfaat, saya harapkan juga tidak penting ya. Karena memang ini channel sifatnya hiburan, itu pun kalau terhibur. Kalau tidak terhibur, paksakan seolah-olah Anda merasa terhibur. Terima kasih. Nah begitu ya. Tambahan, ada pepatah mengatakan, kalau Anda takut setan, maka dekatilah setan itu. Karena Anda akan tahu kenapa Anda takut sama setan. Ketan mah digegel atunya. Tak itu seruput kopinya, cek Dennis Regar sama. Seruput kopinya. Kopi cap naga heuai. Oke. Guys, untuk sementara mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangannya, karena pasti banyak sekali kekurangannya. Dan saya harap semoga guys sekalian tidak merasa bosan untuk melihat channel yang tidak penting ini. Pokoknya sekali tidak penting, tetap tidak penting. Pokoknya begitu ya. Dan itu kepada yang bagian editing, tolong dong. Itu kuntinya jangan warawiri depan saya gitu kan. Nggak ada kerjaan gitu loh. Warawiri. Bolak-balik mondar-mandir. Mana yang ada gungkeun anak kunti. Oke guys, terima kasih ya atas tontonannya, dan semoga sehat selalu, berkah selalu, dan semoga saja keluarga Anda di rumah disehatkan selalu, dijauhkan dari COVID. Yang terkena COVID segera lekas sembuh. Yang belum terkena COVID, jaga kesehatan, gunakan prokes.
prokes loh ya, prokes. Gunakan prokes gitu, biar tidak didatangi juri kuris. Biar tidak divaksin maksudnya gitu. Kalau mau divaksin. Gangguan baterainya habis deh ah. Udah, itu aja. Itu saja ya. Wassalam.